Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga sampailah kita di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Syawal. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan daripada ibadah puasa kita 30 hari penuh. Semoga amalan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat pengorbanan beliau, tetesan keringat beliau, bahkan tetesan darah beliau, sehingga kita pada saat ini mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأمته الأبرار إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitr. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita meninggalkan kehidupan dunia berpindah ke kehidupan lain, yaitu alam barzakh atau kehidupan akhirat, tidak ada yang dapat membantu kita, tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita kecuali iman dan takwa kita. Persaudaraan di dunia, pertemanan, persahabatan pada hari akhir nanti akan berubah menjadi permusuhan, kecuali persaudaraan, pertemanan, persahabatan antara orang-orang yang beriman. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Bahwa persaudaraan, persahabatan, pertemanan pada hari akhir nanti akan berubah menjadi permusuhan, kecuali apabila itu berasal dari orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin dan hadirat jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, pada hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari besar yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hari ini untuk kita sebagai hari raya setelah kita diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah selama sebulan penuh, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan berbagai macam ibadah lainnya. Setelah itu Allah memberikan hadiah kepada kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah satu di antara dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara farih, ketika dia berbuka pada hari ini dia berbahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ia berbahagia, senang karena puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah mereka berbahagia terhadap karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk senang pada hari ini, dan memerintahkan kita untuk memberikan kesenangan kepada orang lain. Inilah hikmah dari diwajibkannya zakat fitrah. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, mungkin kita bertanya, bagaimana kita akan bahagia dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, di mana kita lihat bahwa dunia saat ini sedang ditakutkan oleh COVID-19, yaitu sampai saat ini sudah ada sekitar 5,2 juta yang terinfeksi corona. Sudah sekitar 300.000 orang meninggal dunia. Di negara kita sudah lebih dari 20.000. Bagaimana kita akan berbahagia ketika kita ditimpa berbagai macam musibah? Ada di antara kita yang sakit, ada di antara kita yang di PHK, ada yang di antara kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan berbahagia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman kepadanya, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada musibah yang akan menimpanya, tidak ada penyakit yang akan menjangkitinya, tidak ada virus yang akan menyebar ke dalam tubuhnya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tak ada musibah yang akan menimpa kami, tak ada penyakit yang akan menjangkiti kami, tidak akan ada virus yang akan menyebar kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, ketahuilah bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpamu, maka sama sekali tidak akan meleset. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpamu, maka selamanya tidak akan pernah menimpamu. Seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hatinya akan tenang, itu tidak akan merusak kebahagiaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ridha terhadap takdir, ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Apabila itu baik, apabila yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ia senangi, ia cintai, ia sukai, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik baginya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Namun jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Seorang mukmin apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ia sukai, yang ia senangi, yang ia sayangi, maka ia bersyukur, ditambah lagi oleh Allah nikmat yang lain, kemudian ia syukuri, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang lain. Bagaimana apabila ia diberikan sesuatu yang tidak dia sukai? Ia diberikan penyakit, diberikan kesusahan, ia diberikan musibah, maka ia bersabar. Apabila ia bersabar, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sesuatu yang luar biasa sebagai balasan terhadap kesabarannya. Salah satu contohnya umpamanya, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa anak seorang hamba Allah. Anak itu amat sangat ia sayangi, ia sukai,
ia cintai, kemudian dicabut nyawanya. Begitu kembali para malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Allah tanya untuk mengajarkan kepada kita, untuk memberitahukan kepada kita. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aqabattum walad abdi? Apakah kalian sudah mencabut nyawa putra hambaku? Para malaikat menjawab, na'am. Kemudian Allah bertanya, aqabattum thamarata fuadih? Apakah kalian telah mencabut nyawa kekasihnya, anaknya yang amat sangat ia sukai, amat sangat ia cintai? Para malaikat mengatakan, na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, madza qala abdi? Para malaikat kemudian mengatakan, hamadakallah, hamadak wastarja. Ketika kami cabut nyawa putranya ya Allah, ia kemudian memuji engkau ya Allah, dan kemudian istarja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Wahai para malaikat-malaikatku, bangunkan untuknya rumah di surga dan namakanlah rumah itu dengan rumah puji-pujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa bagi orang yang ditimpa musibah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicabut nyawa orang-orang yang ia kasihi, tetapi ia kemudian ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan untuknya surga, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Apalah artinya rumah di surga kalau orangnya tidak masuk surga? Artinya dia akan masuk surga dan disiapkan untuknya rumah di surga. Hadirin yang kami muliakan, contoh lain berkaitan dengan ta'un. Mudah-mudahan COVID-19 termasuk bagian dari ta'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Bahwa orang yang meninggal dunia karena ta'un, karena penyakit yang menyebar ini, maka ia akan meninggal sebagai syahid dengan satu syarat, ia ridha, sabar, ia ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ia sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya balasan yang luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril muslimin, inna amrahu kullahu khair. Sangat luar biasa kata Rasulullah, perkara seorang mukmin semuanya baik. In asabahu ma yuhibbu hamadallah kana lahu khair. Kalau ia mendapatkan sesuatu yang ia sukai, ia mendapatkan harta, ia mendapatkan kesehatan, ia mendapatkan anak, istri, keluarga dan sebagainya, ia bersyukur, ia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Wa in asabahu ma yakrahu fasabar kana lahu khair. Namun apabila ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, ia di PHK, ia miskin, ia mendapatkan musibah, berbagai macam musibah, kemudian ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, kalaulah kita mengetahui bahwa kebaikan yang kita dapatkan, kemudian kita bersyukur akan ditambah oleh Allah, kemudian musibah yang kita rasakan, musibah yang menimpa kita, ketika kita bersyukur, kemudian kita dilipat gandakan lagi pahala dan juga balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka musibah, maka penyakit, maka apapun yang menimpa kita, maka tidak akan merusak kebahagiaan kita. Kemudian yang ketiga, wabah ini, penyakit ini, walaupun nanti bertahan lama, maka ia akan pergi juga. Di situ kemudian semua akan kembali normal, semua kembali akan bahagia, lockdown akan ditiadakan dan sebagainya, pasti akan pergi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, innal waba'a
wa in tala az-zamanu bihi al-mautu yaqta'uhu aw sawfa yanqati'u. Bahwa wabah, penyakit, taun, kalaupun dia bertahan lama, pasti juga akan pergi. Bagaimana ia pergi? Al-mautu yaqta'uhu. Mungkin saja dengan kematian kita meninggal dunia. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kau lari darinya, maka ia akan datang dimanapun kamu berada. Au yanqati', atau dia akan pergi dengan sendirinya. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, seorang mukmin yang beriman dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tahu hakikat kehidupan, bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk ujian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menguji engkau dengan ujian apa? Ujian sesuatu yang tidak kita sukai, ujian sesuatu yang baik-baik, sebagai ujian bagi kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya di muka bumi, memberikan perintah, memberikan larangan, kemudian diberikan ujian, diuji dengan yang baik-baik, diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, diuji dengan harta, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemuliaan, diuji dengan kehinaan, diuji dengan kehidupan, diuji dengan kematian, diuji dengan berbagai macam ujian. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kalian yang amal ibadahnya lebih baik. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, apabila kita telah mengetahui dan meyakini bahwa apapun yang menimpa kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ridha dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apabila kita tahu bahwa musibah apapun juga, wabah apapun juga akan berlalu, apabila kita tahu hakikat kehidupan yang sebenarnya, maka apapun yang menimpa kita, kita tidak akan pernah bersedih, kita akan tetap bahagia. Oleh karena itu janganlah bersedih, jangan putus asa, lakukanlah ikhtiar dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi COVID-19, sebagaimana arahan dari pemerintah, arahan dari para dokter, arahan dari para ahlinya. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lulus dari ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, pada khutbah yang kedua ini tidak lupa khatib mengingatkan kita beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Syawal. Yang pertama,
hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyak berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dalam sebuah hadisul qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka hambaku, maka silahkan hamba-hambaku berprasangka tentang aku. Kita berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada hari ini mari kita manfaatkan untuk bersilaturahim. Kalaulah kita tidak dapat menghubungi kerabat-kerabat kita secara langsung, maka bisa kita pergunakan dengan sarana dan prasarana yang ada pada zaman sekarang. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ibadah pada bulan Ramadan bukanlah akhir dari ibadah. Pada bulan Syawal ada ibadah lain yang amat sangat besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia teruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dosa-dosanya hilang semuanya, sebagaimana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang masa. Puasa 6 hari di bulan Syawal bisa dilaksanakan selama masih di bulan Syawal, bisa secara berturut-turut ataupun satu persatu secara terpisah. Kemudian yang terakhir, kita tentu bertanya-tanya, apakah amal ibadah kita pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tentunya amal ibadah kita diterima atau tidaknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama kita menjelaskan bahwa ada tanda-tanda di antara amal ibadah kita diterima. Satu di antaranya adalah kita istiqamah di dalam beribadah. Bulan Ramadan ini adalah sebuah madrasah, sekolah, pembiasaan. Kita dibiasakan untuk berpuasa, kita dibiasakan untuk bersedekah, kita disediakan untuk solat. Kemudian kalau kebiasaan itu kemudian kita laksanakan setelah bulan Ramadan, maka kata para ulama itu merupakan indikasi bahwa amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal ibadah kita selama pada bulan Ramadan itu telah betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila setelah bulan Ramadan puasa kita tinggalkan, sedekah kita tinggalkan, salat malam kita tinggalkan, semua amal ibadah yang pernah kita laksanakan pada bulan Ramadan kita tinggalkan, maka itu salah satu indikasi bahwa ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya ada kemungkinan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadirin jemaah Idul Fitri yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والقرون والشدائد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.